Shalom adik-adik yang dikasih Tuhan, berjumpa lagi dengan Kak Novi di dalam ibadah sekolah minggu GPA Sola Gracia ya. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan pagi hari ini kembali Tuhan boleh memberkati kami di dalam ibadah sekolah minggu saat pagi hari ini. Kami menyerahkan ibadah kami, Tuhan memberkati anak-anak sekolah minggu, Tuhan memberkati guru-guru sekolah minggu semuanya, dan Tuhan memberkati orang tua kami semuanya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Haleluya. Shalom, selamat pagi. Semuanya semangat, semuanya sehat, karena Tuhan Yesus memberkati setiap kita ya. Kita mau datang kepada Tuhan mengucap syukur karena kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Kita mau naikkan pujian. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi. Selamat pagi Bapa. Berkati, aku diberkati.
adik-adik semuanya, kami rindu kuasa-Mu mengalir atas setiap kami semua dalam pemberitaan firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita mau belajar firman Tuhan mengenai Nehemia. Ada yang tahu Nehemia? Punya angkat tangan yang tahu? Ya, kita mau belajar mengenai siapa Nehemia. Kita mau baca di dalam Nehemia 1, Nehemia 2 ayat 1 sampai 20. Nanti adik-adik baca di rumah. Nehemia 2 ayat 1 sampai ke 20. Kita mau belajar mengenai Nehemia. Nehemia adalah seorang yang dipercaya raja. Dia berada di kerajaan Persia. Siapa nama raja dari raja Persia? Yaitu Raja Artasastra. Jadi Nehemia itu bukan orang sembarangan, melainkan orang menjadi kepercayaan raja, di mana setiap hari ketika raja mau minum, dia dulu yang mendahului untuk mencicipi minuman raja. Pada suatu hari ketika Nehemia menyajikan minuman kepada raja, nampak Nehemia murung, dan raja bertanya kepada Nehemia, "Nehemia, kenapa wajahmu murung? Kenapa ada masalah apa yang membuat kamu murung wajahmu?" Akhirnya ketika raja bertanya seperti itu, Nehemia bercerita kepada raja, "Begini raja, di mana kuburan orang tua saya, yaitu di Yahudi atau Yerusalem, itu keadaannya sangat mengenaskan, yaitu semua benteng atau temboknya semuanya runtuh aja. Dan saya sebagai orang Yahudi peduli untuk membangun kembali tembok kota saya yang hancur itu aja." Akhirnya karena Nehemia menjadi orang kepercayaan raja, akhirnya raja berbelas kasihanlah kepada Nehemia. "Oke, baiklah, kamu pulang ke tempat kotamu dan bangun kotamu. Aku akan bikin surat untuk menyertai kamu sepanjang perjalanan kamu, dan apa yang menjadi kebutuhanmu akan aku sediakan." Akhirnya Nehemia pulang ke kota Yerusalem untuk membangun tembok yang sudah runtuh atau hancur. Dan raja memberikan surat juga kepada Asaf, yaitu penjaga hutan milik raja, supaya apa yang menjadi kebutuhan Nehemia untuk membangun kotanya biar tercukupi dan dipenuhi oleh Asaf, yaitu penjaga dari hutan milik raja. Akhirnya Nehemia menghubungi pemerintah di Yerusalem dan mengajak orang-orang yang ada di Yerusalem untuk membangun kembali kota dan benteng yang sudah runtuh itu. Tetapi ada beberapa orang yang tidak suka kepada Nehemia. Bahkan beberapa orang ini selalu mengejek dan menghina dan melemahkan Nehemia. "Tidak mungkin kamu akan bangun kota kamu, tidak mungkin Yerusalem akan berdiri lagi temboknya. Nanti ketika kamu membangun akan ada serigala yang datang untuk menghancurkan." Tapi Nehemia selalu berdoa kepada Tuhan, selalu meminta kepada Tuhan untuk penyertaan Tuhan dan pertolongan Tuhan, sampai pada akhirnya Nehemia ini beserta orang-orang Yahudi boleh membangun tembok Yerusalem yang runtuh. Dari sini adik-adik, permasalahan Nehemia itu sangat berat juga, karena
3 orang yang tidak suka dengan Nehemia yang bernama Sanballat, Tobia, dan Geshem. Sebenarnya 3 orang ini bukan orang Yahudi, melainkan orang di luar Yahudi yang tidak suka untuk Nehemia dan orang-orang Yahudi membangun kembali tembok Yerusalem. Tetapi dengan kegigihan iman Nehemia, dia percaya bahwa Tuhan menyertai dan Tuhan selalu menolong sampai pada akhirnya tembok Yerusalem boleh berdiri kokoh dan tegak kembali. Dari sini adik-adik kita mau belajar mengenai Nehemia ini. Sebenarnya Nehemia sudah hidup nyaman ada di istana, apapun yang menjadi keperluan dia selalu terpenuhi karena Nehemia hidup di istana Persia. Tapi Nehemia mempunyai hati yang peduli terhadap sesama. Demikian juga kita seperti Nehemia, kita belajar, kita peduli dengan lingkungan dan sekitar kita. Contohnya adik-adik, kita kurangi dalam bermain HP untuk membantu orang tua ketika memasak di dapur atau menyapu atau melakukan mencuci pakaian dan lain-lain. Demikian seperti Nehemia, dari hal perkara kecil kita seperti Nehemia menolong orang tua atau teman-teman kita yang memerlukan bantuan seperti tidak mempunyai alat tulis. Ketika kita mempunyai dan berkelebihan, kita memberikan kepada mereka kekurangan. Yang kedua, Nehemia mempunyai iman yang kuat ketika orang-orang yang di sekitarnya melemahkan dia, mengejek dan menghina, tetapi Nehemia tetap kuat. Dia percaya pertolongan Tuhan selalu ada ketika Nehemia meminta kepada Tuhan. Sekalipun Tobia, Sanballat, dan Geshem yang tidak suka akan Nehemia ketika mau mendirikan tembok Yerusalem, tetapi Nehemia tetap mempunyai iman yang kuat bahwa bersama Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Apapun ketika kita meminta kepada Tuhan, pasti Tuhan menyediakan dan memberikan pertolongan. Dua hal adik-adik, yaitu mempunyai hati yang peduli terhadap sesama dan mempunyai iman yang kuat sekalipun orang-orang di sekitar kita melemahkan kita. Demikian pelajaran firman Tuhan dari Nehemia ini, dan saya percaya firman Tuhan ini boleh memberkati adik-adik di rumah sekalipun belum bisa bersama-sama dengan kita untuk bersekolah minggu. Saya percaya Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kita mau berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini di mana kami boleh belajar mengenai hamba-Mu Nehemia Tuhan. Demikian juga seperti setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu boleh mempunyai hati seperti Nehemia ya Tuhan. Ketika setiap kami Tuhan dalam hidup yang berkecukupan, tapi kami mau peduli Tuhan dengan sesama kami Tuhan, untuk memberi pertolongan dan memberi pertolongan buat setiap teman-teman kami yang kekurangan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, berikan kami hati Tuhan, mempunyai iman yang kuat sekalipun sekitar kami Tuhan menghina atau mengejek setiap kami dan melemahkan iman kami Tuhan. Tapi kami tetap yakin dan percaya bahwa pertolongan Tuhan dan keyakinan kami ketika kami meminta kepada Tuhan, Tuhan selalu menyediakan yang terbaik buat setiap kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan Tuhan firman-Mu ini Tuhan boleh bertumbuh dan boleh dimengerti anak-anak-Mu dan boleh dilakukannya Tuhan dalam setiap kehidupan mereka sehari-hari, dan Tuhan memberkati semuanya Tuhan. Dan di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.